Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Salam sehat dan semangat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Virus corona masih ada di sekitar kita loh. Ingat selalu 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sobat inspirasi belajar semuanya, kali ini kita akan membahas tokoh pergerakan nasional. Tokoh pergerakan nasional tidak dapat dipisahkan dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berdiri di Indonesia. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah. Apa sih latar belakang berdirinya organisasi pergerakan nasional? Dikutip dari kompas.com, awal abad ke-20 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Penyebab terjadinya pergerakan nasional sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal atau dalam negeri dan faktor eksternal atau luar negeri. Beberapa di antaranya adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan, rasa senasib sepenanggungan, timbulnya rasa kesadaran nasional, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi pelajar Indonesia. Nah, siapa saja sih tokoh pergerakan nasional dan perannya bagi Indonesia? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama adalah Dr. Sutomo. Pendiri organisasi Budi Utomo ini adalah mahasiswa dari Stovia. Budi Utomo adalah organisasi kebangsaan modern yang pertama di Indonesia yang dibentuk tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan mempertinggi derajat bangsa Indonesia dan mempertinggi keluhuran budi orang Jawa. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pergerakan nasional yang lama belajar di Mekah. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1942 di Yogyakarta. Tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah adalah mengajarkan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang memiliki nama lengkap Muhammad Hashim Asy'ari, adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama, Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sitt. Yang keempat, Saman Hudi. Beliau belajar agama Islam di Surabaya. Untuk memperjuangkan para pedagang Indonesia, beliau mendirikan Serikat Dagang Islam atau yang dikenal dengan SDI di Kota Solo tahun 1911. SDI bertujuan untuk menghidupkan perekonomian para pedagang Indonesia dan membantu anggotanya yang mengalami kesulitan.
Yang kelima, Ki Hajar Dewantara. Memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau bersama dengan Danu Dirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan organisasi Indische Partij yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Mereka dikenal dengan 3 serangkai. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan saat itu yang kurang menekankan pada sifat kebangsaan. Karena peranannya yang besar dalam dunia pendidikan, beliau diberi julukan Bapak Pendidikan Nasional. Keenam, Dewi Sartika. Beliau mendirikan sekolah istri pada tahun 1904 di Bandung. Pada tahun 1915, beliau mendirikan sekolah perkumpulan wanita bernama Pengasah Budi. Di dalamnya diajarkan membaca, menulis, berhitung, merenda, menjahit, dan lain-lain. Yang ketujuh, Raden Ajeng Kartini. Beliau memperjuangkan nasib kaum wanita melalui pendidikan. Beliau mendirikan sekolah untuk wanita pribumi tahun 1903. Beliau mendirikan sekolah di rumahnya di Rembang. Kumpulan surat-suratnya disusun dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedelapan, Rahmah El Yunusiah. Beliau adalah seorang reformator pendidikan Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lahir di Sumatera Barat. Beliau mendirikan sekolah diniyah putri untuk saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Beliau mendapatkan gelar Syekhah dari Universitas Kairo di Mesir. Yang kesembilan adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Beliau memiliki tekad yang kuat dan pengetahuan yang luas. Beliau memperjuangkan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan. Karena cara berpikir yang kritis, beliau sempat ditangkap dan dipenjara oleh Belanda pada tahun 1932. Wah, luar biasa sekali ya perjuangan para tokoh tersebut. Hal apa saja sih yang dapat diteladani dari tokoh pergerakan nasional itu? Yuk, tulis komentarnya di kolom komentar ya. Cukup sekian ya video kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.